Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Cinta Bella, mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo semester 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Jadi, sebelumnya kita harus mengetahui pengertian dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Jadi, pertumbuhan ekonomi sendiri adalah suatu proses kenaikan kapasitas produksi suatu negara yang ditandai dengan peningkatan pendapatan nasional. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan terhadap nilai GNP real di negara tersebut. Nah, adanya kenaikan pertumbuhan ekonomi ini menjadi indikasi keberhasilan dari pembangunan ekonomi. Nah, apa sih pembangunan ekonomi itu? Jadi, pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya peningkatan jumlah penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental yang terjadi pada struktur perekonomian suatu negara dan pemerataan pendapatan penduduk bagi suatu negara. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, yang pertama ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini, jika ia berkualitas, maka ia akan mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Namun, bila ia adalah suatu sumber daya manusia yang tidak berkualitas dan malah menciptakan lebih banyaknya pengangguran, maka ia akan menghambat suatu pertumbuhan perekonomian maupun pembangunan ekonomi. Yang kedua adalah sumber daya alam. Kita tahu bahwa negara kita memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Namun, karena beberapa di antaranya sumber daya manusia kita masih ketinggalan, sehingga kita lebih memilih mengekspor sumber daya alam yang kita miliki, kemudian mengimpornya kembali, tentu dengan harga yang jauh lebih mahal. Kemudian, kemajuan iptek. Suatu negara dikatakan maju dalam perekonomian jika ia bisa memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Jika ia bisa memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Contohnya saja, bila menggunakan atau memanfaatkan teknologi pada bidang produksi, tentunya kita bisa memangkas sumber daya manusia yang digunakan, dan sumber daya manusia yang tidak digunakan dalam bidang produksi tersebut bisa dialokasikan ke bidang lainnya yang diperlukan. Kemudian tingkat inflasi. Inflasi adalah suatu kondisi di mana laju peredaran uang tidak terkendali. Terjadinya peningkatan harga sehingga berpengaruh pada produktivitas bahan baku sehingga menambah biaya operasional dalam perusahaan terhadap bahan baku. Inflasi juga dapat berdampak langsung pada bisnis suatu perusahaan. Ada dua jenis inflasi yang dikenal dapat berdampak langsung pada bisnis perusahaan. Yang pertama adalah cost pull inflation dan demand pull inflation. Yang terakhir adalah tingkat suku bunga. Pada saat pendapatan masyarakat meningkat, tentunya akan berpengaruh kepada tingkat suku bunga. Dan ketika tingkat suku bunga tinggi, maka akan berpengaruh terhadap investasi. Selain itu, tingkat suku bunga yang tinggi akan berdampak terhadap penurunan investasi. Mengapa demikian? Karena para investor lebih senang memakai tabungan konvensional daripada menginvestasikan dananya ke suatu perusahaan. Kemudian, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi? Jadi yang pertama ada faktor sumber daya alam atau kekayaan alam, di mana dalam pembangunan ekonomi harus ada bahan untuk melakukan pembangunan. Kemudian yang kedua adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia di sini berperan sebagai pihak yang mengelola sumber daya alam. Misalnya, ia mengubah bahan baku, bahan mentah menjadi barang setengah jadi, kemudian barang setengah jadi menjadi barang yang siap pakai.
Kemudian yang ketiga adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia berperan sebagai satu kesatuan yang diperlukan dalam pembangunan ekonomi. Misalnya penggunaan alat dan bahan, kemudian tata cara dalam pengefektifan penggunaan alat dan bahan. Kemudian adalah sosial budaya. Faktor sosial budaya juga ikut dalam membangun perekonomian suatu negara. Namun hal ini dapat dikatakan sebagai penghambat dan dapat pula dikatakan sebagai pendorong. Ketika suatu budaya negara itu adalah budaya tertutup, maka pemerataan pembangunan ekonomi suatu negara dapat terhambat. Namun jika ia merupakan suatu budaya terbuka, maka pembangunan ekonomi suatu negara hingga ke pelosok dapat dilangsungkan. Dan kemudian keadaan politik suatu negara. Mengapa demikian? Karena kondisi ekonomi suatu negara seringkali terkaitkan dengan kondisi politik suatu negara. Jika pihak-pihak yang berpolitik dapat berhubungan baik, tentu saja perekonomian negara juga akan ikut membaik. Kemudian sistem pemerintahan suatu negara. Sistem pemerintahan dan sistem perekonomian adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena perekonomian dapat menyesuaikan diri dengan sistem pemerintahan. Kemudian yang terakhir dan tak kalah penting adalah sarana dan prasarana suatu negara. Bila sarana dan prasarana suatu negara lengkap, maka dalam membangun perekonomian negara juga akan lebih mudah dan lebih efisien. Kemudian, apa sih perbedaan antara pembangunan dan pertumbuhan ekonomi? Jika dilihat dari PDB atau produk domestik bruto, pembangunan ekonomi dikatakan meningkat apabila nilai PDB suatu negara lebih besar daripada jumlah kenaikan penduduk suatu negara. Sedangkan untuk pertumbuhan, ia menekankan pada PDB tetapi tidak membandingkannya dengan indikator kenaikan jumlah penduduk. Jika dilihat dari perubahannya, pembangunan ekonomi memperhatikan perbaikan dari struktur, kelembagaan, dan kondisi ekonomi. Sedangkan pada pertumbuhan ekonomi hanya berfokus pada peningkatan ekonomi saja. Kemudian jika dilihat dari pemerataan dan tingkat kesejahteraan rakyat, pembangunan ekonomi memperhatikan pemerataan dan kondisi kesejahteraan rakyat. Sedangkan pada pertumbuhan ekonomi, ia tidak memperhatikan pemerataan dan kondisi kesejahteraan masyarakat. Jika dilihat dari sifat dan perubahannya, pembangunan ekonomi sifat perubahannya kualitatif. Artinya, tidak hanya memperhatikan tingkat perubahan output produksi saja, tetapi juga struktur produksi serta alokasi sektor dan ekonominya seperti lembaga dan pengetahuan. Sedangkan pertumbuhan ekonomi, sifat perubahannya bersifat kuantitatif, artinya ada kenaikan standar pendapatan serta tingkat output produksinya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.